ruang dan waktu ya Tuhan. Kalau hari ini di tempat ini ada kuasa Tuhan, maka kami berdoa di rumah-rumah ada mukjizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan, ada firman yang hidup. Bapak, kami berdoa bahwa setiap peralatan yang kami pakai, Tuhan Yesus, oh Tuhan, kamera baik, oh Tuhan, wifi, semua paket yang kami pakai dibungkus oleh darah Yesus, sehingga tidak menghalangi untuk boleh memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami menolak segala roh jahat, pekerjaan setan tidak bisa menjamah kami, yang mengganggu kami untuk mengalihkan fokus kami daripada firman Tuhan tidak bisa menjamah kami. Kalau keraguan, ketakutan tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Yang menentang pengajaran firman Tuhan, yang menolak firman Tuhan tidak berkuasa dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup fokus kami semua, sehingga hari ini firman-Mu boleh diberitakan, firman-Mu boleh disampaikan dengan kebenaran yang luar biasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Kita yang saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat siang semuanya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa selalu. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau sapa saudara yang ada di rumah yang beribadah bersama dengan kami. Saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Cucu Munte. Saudaraku, beliau hari ini beribadah juga bersama dengan kita walau di rumah. Saudaraku, tapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja hari ini bagi kita lewat kebenaran firman yang akan kita terima hari ini. Itu sebabnya saya mau bertanya, adakah saudara hari ini siang mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Yang di rumah, saudara, saya mau sapa saudara, adakah saudara hari ini siang mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau sapa saudara yang ada di rumah, yang ada di simpang kantor, yang ada di MMTC, juga yang ada di Orde Baru, atau juga yang ada di Padang Bula. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, kita percaya hari ini firman Tuhan bagi kita ya akan memberkati kita semua, akan menolong kita semua, dan akan memberikan iman kepada kita, sehingga hari ini kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan kita boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ke 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kemudian ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. Saudara, mari kita baca. Yang di rumah juga baca sama-sama, dan yang di tempat ini mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemudian ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17 yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ayat 17 itu cerita tentang Esau, di mana dia menjual hak kesulungannya demi sepiring, saudara, secangkir ya, bubur kacang hijau, saudara. Ya, itu menceritakan, saudaraku, kepada kita
bahwa Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan, jangan kita menjualnya, jangan kita, saudaraku, melepaskannya begitu saja oleh karena satu hal yang mungkin ditawarkan kepada kita. Karena kesempatan tidak datang dua kali, saudara. Tidak selalu datang dua kali dalam hidup kita. Ya memang bisa saja, saudaraku, ada banyak beberapa orang, saudara, mereka terima kesempatan dua kali dalam hidupnya, tapi tidak semua orang menerimanya demikian. Itu sebabnya, saudaraku, kalau hari ini kita sudah terima berkat, hari ini kita sudah terima keselamatan, mari kita dengan tekun, dengan tetap percaya, berjalan di dalam iman kita. Hari ini firman Tuhan kepada kita, saudaraku, bahwa setiap orang percaya. Apa, saudaraku? Sekalian setiap orang percaya. Haleluya. Setiap orang percaya, saudaraku, memiliki yang namanya perlombaan. Dan itu diwajibkan. Ayat 1 tadi berkata, ya marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan itu, saudaraku, itu perlombaan yang wajib bagi saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, itu bukan pilihan, itu bukan saudara, aku suka maka aku ikut, nggak bisa. Itu adalah satu ketetapan bahwa kita diwajibkan untuk berlomba. Dan apa perlombaannya, saudaraku? Adalah iman kita. Bagaimana saya dan saudara, Tuhan mau supaya tetap percaya, tetap pegang iman kita. Jangan seperti Esau di situasi yang satu titik dia jual imannya. Karena saudaraku, setiap kita akan ada yang namanya ujian iman, saudara. Dan inilah yang penting kita perhatikan, saudaraku, supaya kita menyadari bahwa perlombaan itu adalah wajib bagi kita. Goyang kiri kanan, sudah katakan wajib ya. Haleluya. Dan itu seumur hidup kita, saudara. Saya baca, saudara, dalam Ibrani 10 ayat 23. Apa kata firman Tuhan, saudara? Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, marilah kita berpegang teguh. Ya, jadi yang pertama, saudaraku, apa yang kita lakukan, saudaraku, dalam mengikuti, dalam saudaraku menghadapi perlombaan yang diwajibkan kepada kita, mari kita melakukannya dengan tekun. Tekun itu, saudaraku, artinya tidak hanya pada satu situasi yang mungkin ketika hari ini Tuhan menjawab doa kita, maka kita melakukan firman. Tidak, saudara. Tapi dalam segala hal situasi dalam hidup kita, entahkah hari ini baik, entahkah besok belum tentu baik, saudaraku, tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah lepaskan iman, saudara. Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus, di atas tahtaku. Jadi ini adalah satu kebenaran Tuhan, bahwa ada perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dan kita melakukannya yang pertama dengan bertekun. Yang kedua, saudaraku, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan membuang dosa-dosa yang menghalangi kita. Ayat 1 tadi berkata, dengan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, di mana itu akan menghalangi, menghambat kecepatan kita, saudara.
Bagaimana caranya? Saudara, firman Tuhan berkata, dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Pandangan kita, hidup kita, saudaraku, hanya tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, saudaraku. Dari ayat 1 sampai 2 kita baca ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa dan kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi mari kita ingat selalu Tuhan, saudara. Ingat Tuhan itu bicara tentang mata kita, pandangan kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mau mengingatkan kita semua bahwa dunia, bahwa sekeliling kita akan berusaha. Bahkan setan kita berkata, dia seperti singa yang mengawal, yang mencari waktu yang tepat di mana dia punya kesempatan untuk menggagalkan kita, untuk membuat kita hilang dari jalan Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan saudaraku, biarlah mata kita, pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, dengan melakukannya dengan mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Perlombaan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghadang kita adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Saudara ingat bagaimana orang Israel, saudaraku, waktu Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, saudaraku. Tuhan mau membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tahu saudara, waktu di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, orang Israel, saudaraku, ingin kembali ke negeri di mana mereka dipanggil Tuhan, saudara. Mereka berkata, kenapa Tuhan, kenapa Musa bawa kami ke sini? Sementara kami di negeri kami, di Mesir kami makan enak, saudara. Kami makan apa katanya, saudara? Bawang pre, semangka, saudara. Dan mereka ingin kembali kepada jalan mereka, sementara Tuhan sudah melepaskan mereka, sudah membebaskan mereka dari jalan itu, dan Tuhan sudah bawa mereka mau ke tanah Kanaan. Tapi saudaraku, harus kita sadari bahwa saudaraku, ya, bahaya terbesar yang menghadang kita, pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Itu sebabnya saudara, mari kita sadari bahwa kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, perlombaan yang diberikan Tuhan kepada kita, saya mau katakan gini, bahwa Tuhan yang punya keinginan supaya saya dan saudara, kita masing-masing mencapai tujuan itu, saudara. Tujuan hidup kita adalah surga, katakan amin. Amin. Bukan dunia ini, saudara. Jadi tujuan kita yang utama dalam hidup kita, selagi kita masih Tuhan beri kesempatan hidup. Saudara, hari ini berapa umur kita? Mungkin kita 25, 30, 50, ada 70 tahun, ada 100 tahun. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Tetapi tujuan yang utama yaitu adalah surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu sebabnya apapun yang mau menghalangi kita, saudaraku, mungkinkah itu, saudara, hal situasi yang jadi dalam hidup kita, keadaan, atau mungkin juga, saudaraku, oleh karena orang lain, saudara. Mari kita tetap melihat kepada tujuan kita yang utama, yaitu surga. Di luar daripada itu, saudara, mari kita jangan hidup di dalamnya. Saya mau kasih satu perumpamaan, saudaraku. Kalau ketika kita misalnya mau ke Brastagi, ya, dari Pancing, ya, Brastagi jalurnya ke Simpang Pos, kemudian ke Pancur Batu. Tapi saudara, kalau sudah saudara di Amplas, hati-hati, saudara. Cepat-cepat balik ke Simpang Pos dan arahkan hidup saudara ke Brastagi. Kenapa? Karena ketika saudara terus jalan, maka saudara tidak akan sampai ke Brastagi. Saudara bisa sampai ke Siantar dan masih ke Parapal atau ke Pekanbaru, saudara. Tujuan utama tadi saudara Brastagi, tapi karena saudara salah jalan, gak sampai, saudara.
Demikian hidup kita, tujuan utama kita adalah surga. Dan Tuhan sudah beri satu jalur, yaitu kebenaran firman. Saudaraku, ketika kita sudah melenceng dari jalan Tuhan, mari kita cepat-cepat balik kepada jalurnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena perlombaan itu, saudara, yang diwajibkan kepada kita. Ada satu tuntunan, ada satu garis, ada satu patron yang harus itu kita ikuti, saudara. Dan kalau sudah keluar dari jalur itu, cepat-cepat balik. Jangan nikmati, wah enak di amplas, ada banyak terminal, ada banyak situasi begini, ada banyak jual ini, jual itu, saudara. Tapi bukan itu tujuan utama saudara. Sama kayak orang Israel. Udahlah, balik aja lah ke tanah Mesir, enak di sana, di sini mah makan apa nggak ada. Mereka nggak melihat Tuhan sudah menyertai hidup mereka. Tuhan sudah kasih mereka makan, saudara. Saudara? Ketika mereka di siang hari, Tuhan kasih tiang awan, dan malam hari tiang api. Tuhan selalu menyertai perjalanan mereka, tapi mereka tidak melihat itu. Nah, nanti kita akan lihat, saudaraku, apa yang kita perlu lakukan, saudara. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita menyadari bahwa tujuan utama kita selagi Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, yaitu adalah sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar daripada sorga itu adalah tambahan. Itu bukan fokus hidup kita, saudara. Uang, jabatan, kedudukan, nama baik itu bukan jadi tujuan orang Kristen, saudara. Tapi tujuan kita yang utama adalah sorga. Paulus berkata dalam saudara, kitab Filipi dikatakan, aku mengarahkan pandanganku ke depan, berlari-lari kepada maksud yang Tuhan sudah siapkan bagiku, dan meninggalkan segala dosa dan beban yang merintangi aku, saudara. Mari kita belajar seperti Paulus yang selalu melihat kepada tujuan yang kekal, saudara. Jangan mau dialihkan oleh situasi, oleh kekayaan, oleh keadaan dunia, saudara. Bahkan oleh kekecewaan, bahkan oleh tolakan orang, saudara, terhadap kita. Tapi mari kita, hari ini saya mau mengajak sidang jemaat Tuhan pada masa-masa sekarang ini, paling penting sekali, saudara, supaya kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada surga yang kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kerajaan surga itu ya bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Itu standar. Maka kalau kita, saudara, sudah di luar daripada kebenaran, kita tidak lagi dalam sukacita, kita tidak lagi, saudaraku, di dalam Roh Kudus, saudara, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kalau sudah hidup kita tidak lagi, saudara, mari cepat-cepat balik ke sana, saudara. Jangan kita tetap tinggal di dalam kekecewaan kita, sehingga kelak, saudaraku, kita nggak tahu Yesus datang, maka kita tinggal di dalam kekecewaan, mana bisa terangkat, gitu loh. Hanya karena situasi kekecewaan, oleh karena situasi sakit hati yang tidak kita mau tinggalkan, dosa atau beban yang merintangi kita, saudara, bisa hilang. Sama seperti Esau. Hanya karena perkara kecil, saudara, dia jual buah kesulungannya. Jangan ada jemaat Tuhan di antara kita yang begitu. Amin, saudara. Kau yang kiri kanan sudah katakan, mari kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Amin. Ya. Mari kita tetap berjalan, saudara, di dalam sukacita Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kebenaran. Sukacita itu bicara tentang apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, anugerah Tuhan yang besar, sehingga kita bisa bersukacita. Bukan karena, saudaraku, hari ini saudara dapat job di mana 1 miliar, contoh, saudara sukacita. Nah, besok enggak, maka enggak sukacita, bukan, saudara. Sukacita kita bukan ditentukan oleh karena pencapaian kita terhadap dunia, tapi sukacita kita ditentukan oleh karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, saudara. Amin. Haleluya. Jangan tergantung kepada situasi oleh dunia ini, saudara. Tapi mari kita bergantung kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Saya mau mengingatkan kita, siapakah kita, saudara?
Alkitab berkata kita hanya debu yang kalau angin datang saudara hempas begitu saja, saudara, hilang, gak ada arti. Tapi begitu pun Tuhan tetap memandang kita berharga di hadapannya. Dan itu Tuhan kasih kepada kita satu karunia keselamatan, saudara. Kenapa gerangan kita tidak bersuka cita karena itu? Kenapa kita saudara karena hari ini saudaraku misal tidak makan contoh, sehingga saudara mengeluh menggerutu. Saudara tidak pernah bisa lihat betapa Tuhan sudah membawa saudara dari tanah Mesir. Orang Israel selalu bersungut-sungut, saudara. Mereka berkata, nggak enak di sini, Musa, bawa kami pulang. Mereka nggak menyadari saudara betapa Tuhan sudah membebaskan mereka. Mereka hanya melihat secara mata badan mereka, saudara. Mereka hanya melihat saudara pandangan mereka kepada dunia, saudara, kepada pencapaian, kepada kedudukan. Hari ini anak-anak Tuhan, mari kita tetap memandang kepada kekekalan, yaitu surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, dalam perjuangan kita, dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, saudaraku, memang kita bisa menjadi lelah. Karena memang tubuh fisik kita juga, saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya saudaraku, tubuh kita ini merosot. Gak sama kekuatan umur 25 dengan umur 75 tahun. Itu sudah pasti jauh beda, saudara. Ya, maka kita harus sadari. Ya, karena apa? Karena dosa, tubuh fisik kita dalam keadaan rusak dan berada di jalur yang menurun, saudara. Kekuatan dan tenaga kita secara fisik berkurang oleh karena kita sudah banyak mengeluarkan energi maupun oleh pertumbuhan umur, saudara. Jadi jangan merasa kecil hati, Bapak Ibu Saudara atau yang sudah orang tua, ya jangan, aduh aku kok makin lemah ya. Itu hal yang lumrah saja, saudara. Karena memang sudah dituliskan dalam Alkitab bahwa tubuh lahiriah akan semakin merosot. Ya. Karena memang dosa, saudara, yang sudah merusak tubuh kita. Itulah sebabnya dalam perjuangan kita secara rohani dan badani, kita bisa menjadi lelah, saudara. Waktu sudah perlombaan yang diwajibkan kepada kita, perjuangan yang diwajibkan kepada kita, waktu kita menghadapinya, waktu kita mengikutinya, saudara, kita bisa lemah, saudara, bisa lelah. Nah, apa yang perlu kita buat, saudara? Nah, ketika kita lelah, ya yang pertama tadi, saudaraku, ya kita bisa lelah, kemudian oleh karena keadaan fisik kita yang semakin menurun. Yang kedua, oleh situasi dari luar. Misalnya apa? Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 32, saudara firman Tuhan berkata, ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Biarlah kita sadar bahwa kita punya harta yang sifatnya kekal, yaitu surga. Haleluya. Saudaraku, ketika ada situasi, ada aniaya kepada kita oleh karena kita berjuang, oleh karena kita mengikut Tuhan, saudara tidak pernah mundur, karena saudara tahu ada harta yang kekal, yaitu sifatnya, yaitu surga yang sifatnya kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga ketika ada itu datang kepada kita, saudara, kita tetap sukacita melakukannya. Maka Paulus berkata dalam kitab Roma, dikatakan, dengan walau harta kamu dirampas, ya, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Amin. Ketika sesuatu, ya, oleh situasi hilang, saudara, harta kita hilang, apapun yang misalnya dalam hidup kita, oleh karena kita berjuang, oleh karena kita mengikuti Tuhan, oleh karena kita berlomba kepada panggilan Tuhan, saudara, mari kita melakukannya dengan sukacita. Dan itu alami, saudara. Setiap orang yang menjadi orang Kristen akan mengalami hal
ayat 18 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu berasal dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kamu. Saudaraku, kita bukan berasal daripada dunia. Haleluya. Kita adalah warga kerajaan sorga yang tinggal di dunia, bukan warga dunia, dan kita bukan berasal dari dunia. Dan kalau Tuhan kita, saudara Yesus Kristus pun mengalami aniaya, kenapa kita hamba tidak mengalaminya? Jadi itu hal yang alami, saudara, yang terjadi di seluruh dunia, saudara. Saudara, kalau baca kesaksian, ada banyak anak Tuhan di negara-negara yang tidak bebas beribadah. Mereka harus mengalami aniaya, saudara, karena mengikut Tuhan. Gak masalah, mereka tidak pernah mundur, saudara. Bahkan mereka rela, saudara, menyerahkan nyawa mereka daripada mereka menyangkal Yesus. Itu yang perlu kita pelajari, saudara. Ingatlah ayat 20 berkata, apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, saudaraku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami, saudaraku, aniaya, mereka akan mengalami, saudaraku, penolakan, dan itu hal yang alami, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita bisa menjadi lelah saat kita melawan dosa di dalam maupun di luar. Paulus menggambarkan kehebatan pergumulan ini, saudara, dalam kitab Roma 7, khususnya dalam Roma 7 ayat 23 berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, dan mendorong kita untuk tidak cemu-cemu, saudara, berbuat baik. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara, waktu menghadapi dosa, bagaimana Dia bergumul, bahkan firman Tuhan berkata, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, saudara. Jadi ada pergumulan yang kuat di dalam diri kita yang untuk berjuang melepaskan, saudara, kehendak daging kita, saudara, dan itu harus kita alami, saudara. Jangan saudara tenang, jangan saudara menikmati keadaan kedagingan kita, di mana itu akan membawa kepada kebinasaan. Tapi mari kita berjuang melepaskan, saudara, kehendak daging kita, mematikan kehendak daging kita, dan kita tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, matikanlah kehendak daging. Jangan hidup di dalam hawa nafsu. Dan lakukannya, saudaraku, dengan harus seperti Yesus, saudara, waktu bergumul di dalam dosa manusia, Dia harus mencucurkan, saudara, titik-titik seperti darah yang bertetesan ke tanah. Mari kita selalu dipimpin Roh Kudus, saudara, sehingga kita bisa mematikan kehendak daging kita, amin, saudara. Jangan kita menikmati kehendak daging kita, saudara. Jangan kita tenang, mungkin saudara saat ini, ya, nggak mungkin bisa lagi menginjil, nggak bisa lagi melayani, nggak bisa beribadah. Ya udah di rumah gitu. Dan beribadah pun, saudara, mungkin ya tidak seperti yang biasanya datang ke gereja. Maka saya mau mengingatkan Bapak Ibu saudara, walau di rumah tetaplah berpakaian cantik, berpakaian rapi, saudara. Mandi, yang ibu-ibu tetap bersolek, saudara. Tetap cantik, ya. Yang kaum bapak, kenapa pakai jas gitu? Walau di rumah, saudara. Haleluya. Ya. Jangan jadi kita nyaman, ya udah sambil saudara, sambil masak, sambil dengar firman. Jangan, saudara. Saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan, di mana Tuhan mau mencurahkan berkat, dan itu dimulai dari sikap hati kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita memiliki sikap hati yang benar. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan memberi solusi. Yang pertama, saudara, ketika kita melakukan perlombaan kita, saudara, yang kita bisa lemah, saudara, yang bisa kita, saudaraku, seperti orang Israel. Tetapi, saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan
memberikan solusi ya kepada kita. Firman Tuhan berkata, mari kita ya kuatkanlah tangan ya, ayat 12 tadi saudaraku, Ibrani 12 ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mengangkat tangan yang menggantung ya, artinya saudaraku, kita menguatkan tangan kita yang lemah saudara dengan bertindak. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana kita menghadapinya? Saudara, dengan sukacita. Jangan membiarkan, ayat berapa tadi? Ayat 15 dikatakan, jangan ada orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jangan kita biarkan akar yang pahit merusak hati kita, saudara. Tetapi biar kita senantiasa sukacita ya, bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan menikmati dan kita akan sukacita, saudara. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudara, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Bagaimana kita melakukannya? Bersyukur ketika kita menghadapi, ketika kita melakukan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Saudaraku, mari kita bersyukur, saudara. Jangan seperti orang Israel yang bersungut-sungut. Kebalikan daripada bersungut-sungut yaitu bersyukur. Bersyukur itu, saudaraku, dia bisa melihat kebaikan di situasi yang tersulit. Tapi bersungut-sungut, saudaraku, dia melihat kekurangan di keadaan yang baik. Di mana kita, saudara? Adakah kita menjadi orang Kristen yang bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi yang sulit? Atau mungkinkah kita menjadi orang yang melihat hal buruk di tengah-tengah yang baik, saudara? Begitu kan orang Israel? Mereka hanya melihat kekurangan, sementara Tuhan sudah berkati mereka. Tapi mereka berkata, lebih enak di Mesir. Tuhan sudah selamatkan kita, Bapak Ibu, saudaraku. Yang lagi kita berkata, kau begini hidupku, kau begini. Sudah menuntut kepada Tuhan. Kau tidak diberkati, kau tidak dijawab doaku. Sudah melihat kekurangan di tengah-tengah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita dengan melakukannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Belajar dari kita, saudara. Ketika suami memberikan uang kepada istri, belajar dong mengucapkan thank you, Pak, makasih sayang. Dan langsung saudara berkata, oh timong gitu ya kalau orang Batak. Sautik ini, sedikit kali ini, mana cukup belanja 1 minggu. Dia nggak melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan sudah menolong suaminya bekerja keras sehingga dapat gaji 1 juta, tapi dia melihat kekurangan di tengah berkat. Maka mari belajar ucapkan terima kasih dong. Ketika orang menolong saudara, thank you lah. Jangan kita orang orang Sumatera agak gengsi bilang terima kasih. Maka anak Tuhan, mari kita belajar terima kasih sayang, terima kasih nak, terima kasih Pak gitu. Ketika seseorang kasih permen contoh, ucapkan dong terima kasih. Atau menolong, ambilkan, diambilkan, ya sudah, terima kasih. Dan itu akan melatih kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak, saudara, kita akan lihat kekurangan itu tadi. Suami udah kasih uang kepada istri, istri berkata kurang ini Pak, kok begini gitu. Sementara dia nggak tahu bagaimana suaminya bekerja keras di luar sana. Bagaimana orang tuanya sudah sudah keluarkan keringat, saudara. Ya, tapi ini anak nggak ngerti berterima kasih. Udah dibelikan pun handphone, saudara. Malah minta lagi kereta. Belikan aku kereta Pak. Teman-temanku semua udah punya kereta. Dia nggak bisa lihat, saudara, di tengah-tengah yang baik, saudara. Di tengah-tengah situasi, saudara. Dia hanya melihat kekurangan. Dan itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Hari ini anak Tuhan, jemaat Tuhan, saudara, di tengah-tengah situasi sekarang ini, mungkinkah saudara harus berjuang mencari makan oleh karena mungkin saudara corona ini, saudara mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kita kasih kesempatan untuk hidup. Mungkin hari ini saudara yang tadinya gaji saudara 5 juta, tapi karena situasi ini sudah harus dipotong jadi 3 juta. Tetap bersyukur. Kenapa? Karena ada banyak orang saudaraku hari ini tidak bisa makan. Kenapa gerangan kita yang sudah ada berkat
Kalau itu yang naik kepada Tuhan, bayangin saudara seluruh Indonesia, kau begini, kau begini, kau begini. Api apa yang, uap apa yang naik ke atas, saudara? Gitu kan orang Israel menggerutu kepada Tuhan, Tuhan begini, begini, begini. Maka datang Tuhan dengan murkanya, saudara. Maka kalau kita berkata, tahu saudara, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Joshua dan Caleb, yang lainnya nggak sampai, saudara. Kenapa? Karena mereka hanya melihat kekurangan, melihat situasi yang sulit, saudara. Mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan di setengah-tengah hidup mereka. Hari ini Bapak Ibu, diselamatkan Tuhan saja pun kita sudah bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Diampuni Tuhan pendosa kita yang banyak ini, saudara. Siapa kita nggak berdosa? Tidak ada ya. Semua kita berdosa. Tapi Tuhan kasih kita surga yang kekal. Itu aja pun, saudara. Mari kita bersyukur. Amin. Gak usah pusingkan saudaraku dengan segala berkat yang ada di dunia ini. Bukan itu tidak penting-penting, saudara. Tapi bukan gara-gara itu saudara jadi menggerutu kepada Tuhan. Karena itu akan bisa membiarkan akar pahit yang muncul, saudara. Dan akhirnya yang terakhir, saudara, akhirnya dalam memerangi dosa, kita dinasihati untuk mengesampingkan segala beban dan dosa yang begitu mudah menimpa kita, sambil mengingat Yesus dan semua umat beriman di hadapan kita. Jangan fokus kepada pergumulan kita, saudara, tetapi fokuslah kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi harta yang utama dalam hidup saudara? Adakah kedudukan? Adakah uang? Adakah keluarga? Hari ini saya mau mengingatkan kita, biar kita mengarahkan pandangan kita bahwa kita punya harta yang kekal, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Amin. Adakah saudara bahagia dengan Yesus? Adakah saudara menikmati persekutuan dengan Yesus? Atau malah saudara menggerutu dengan apa hidup saudara yang terjadi saat ini? Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Dan saya mau mengajak saudara hari ini nyanyi satu lagu kepada Tuhan. Ini adalah lagu biasa yang mungkin kita biasa nyanyikan, tetapi biarlah sungguh-sungguh ini menjadi satu kerinduan kita, satu gaya hidup kita, bahkan satu, saudaraku, menjadi doa kita. Karena Yesus adalah harta yang berharga di hidup kita. Berbahagia, Yesus abadi kepunyaanku. Saudara, biarlah Yesus yang menjadi kepunyaan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Aku
meninggikan, mengagungkan, memuji dan menyembah Engkau Yesus yang besar bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, firman-Mu yang sudah kami terima hari ini, dan itu menjadi kehidupan bagi kami, itu menjadi penolong bagi kami yang menuntun jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan kami secara live streaming, atau juga ada yang beribadah di rumah saudara hari ini, yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita di gereja Injil Anugerah Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Firman Tuhan berkata, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Hari ini berdamailah dengan Tuhan. Dengan doa yang sederhana ini, ucapkan dengan sungguh-sungguh saudara. Boleh lipat tangan saudara, ucapkan apa yang saya katakan. Katakan begini, Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini saya datang kepadamu. Saya butuh Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Ampuni dosa saya. Saya izinkan Yesus masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya, juru selamat saya. Saya berjanji Tuhan, mengikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Surga yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi saya menjadi milik saya. Dalam nama Yesus saya berdoa, saya mengucap syukur. Amin. Dan saya mau meneguhkan saudara yang mengikuti doa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati saudara. Saya mau katakan, saudara sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan saudara, selamat datang di dalam keluarga Tuhan, gereja Injil Anugerah Tuhan. Kami mengasihi saudara, dan kami mau menjadi partner doa saudara, atau bahkan menjadi orang tua saudara. Saudara, kami rindu saudara boleh bergabung bersama dengan kami nanti setelah corona. Saudara, datanglah beribadah bersama dengan kami. Ada ibadah kita di MMTC, Komplek MMTC Blok P22. Saudara boleh kunjungi kami. Saudara, kemudian juga kita ada cabang di Simpang Kantor di Jalan Yosudarso, Kompleks Simpang Raya nomor 6. Dan kemudian juga kita ada ibadah penginjilan saudara di Jalan Orde Baru. Bergabunglah bersama dengan kami saudara, saudara akan dapatkan firman Tuhan yang tiap-tiap hari saudara akan menolong saudara, memberkati saudara, dan memimpin hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan juga saudaraku, kita ada ibadah sel group saudara, kebaktian. Kemudian juga ada kebaktian saudara doa syafaat, dan juga kebaktian sejenis pemuda saudara, anak sekolah minggu. Bergabunglah bersama. Kami percaya saudaraku, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman bagi kita seluruhnya saudara, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah saudara, ibadah sel group kita berjalan seperti biasa saudara. Mari kami mengingatkan supaya di rumah-rumah ada ibadah sel group saudara, supaya di rumah saudara, saudara mari imam-imam, kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin di rumah tangga saudara, supaya sungguh-sungguh boleh menggembalakan saudara. Haleluya. Juga doa syafaat saudaraku. Nanti kami akan kirim bahan sharing firman Tuhan saudara. Ada saudara boleh ikuti panduannya, dan saudara boleh bersuka cita di dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang membawa persembahan kami, korban syukur, persepuluhan, korban pembangunan untuk rumah Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Yesus, usaha dan ternak bisnis pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami tabur pasti kami tuai untuk kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berikan persembahan yang terbaik, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh,
kepadamu Tuhan sudah memberkati kami pada siang hari ini. Siang hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya hari ini firman-Mu yang sudah kami terima menjadi kehidupan bagi kami semua. Kami adalah menjadi orang-orang yang suka merenungkan firman dan melakukannya dengan setia Tuhan. Maka firman-Mu berkata, apa saja yang kami buat dan kerjakan, maka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapa di surga, kami juga memberkati dan bangsa kami saat ini Indonesia. Lindungilah Tuhan, jagai bangsa kami Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan dalam penanganan Tuhan Yesus kasus virus corona, supaya Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri yang boleh bekerjasama menolong hawa Tuhan Yesus Presiden. Kami berdoa biarlah Kau melindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala kegagalan apapun tidak bisa menjamah mereka, dan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga berdoa supaya berhentilah penyebaran virus corona Tuhan Yesus di seluruh Indonesia, di seluruh kota Medan, Sumatera Utara. Amanlah kota kami, amanlah bangsa kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya tindakan kriminal juga berhenti di dalam nama Yesus, berhenti pembunuhan, pembegalan, pemerkosaan, pencurian, perampokan berhenti di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya tiap-tiap jalan di kota ini dilindungi darah Yesus, sehingga orang bisa bebas dengan aman, mereka boleh berjalan, Tuhan melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Engkau yang berkawal di seluruh kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Bangsa kami Indonesia, kota kami, kota Medan, Sumatera Utara. Kami juga memberkati kepala sidang kami Bapak Pendeta Jujur Monte ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati dia dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan sukacita, dengan berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Mu, Engkau sudah membersihkan segala virus penyakit kuman yang ada dalam tubuhnya, Engkau sudah memberikan yang kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur biarlah Kau membentengi dia dengan damai sejahtera, dengan kesehatan yang melimpah yang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa tubuhnya semua dipulihkan oleh Tuhan, supaya hamba-Mu boleh melayani Tuhan lebih lagi, lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapak di dalam surga, berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat, berikan dia urapan karunia Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami mengasihi hamba-Mu kepada sidang kami ya Tuhan, yang boleh memimpin sidang-Mu yang besar ini ya Tuhan, untuk boleh sampai kepada maksud dan rencana-Mu ya Tuhan. Yang ada di MMTC Simpang Kantor, kami akan melihat hamba-Mu akan dipakai Tuhan untuk lagi membuka pelayanan-pelayanan yang baru, daerah-daerah yang baru ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Kau sertai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda-tanda ajaib mujizat setiap kali melayani Tuhan, nyata dalam pelayanannya. Bapak, kami berdoa sekeluarga Tuhan sehat, kuat, panjang umur, diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Dan pada akhirnya juga kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kaum bapak, kaum ibu, kaum yang mengajar anak-anak diberkati Tuhan. Usaha ladang ternak bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Biar itu jadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkati tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang gagal, tidak ada yang lemah ya Tuhan. Biarlah semua mereka boleh bersandar memandang kepada Yesus yang adalah batu penjuru kami, yang adalah kekuatan kota benteng keselamatan kami ya Tuhan. Sedetik pun Tuhan, bahkan apapun tidak bisa menggoyahkan kami. Itu sebabnya kami berdoa, berkati mereka, keluar masuk mereka dijagai oleh Tuhan. Perlindungan-Mu teguh bagi mereka Tuhan, di ladang, di rumah, di sawah, dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa supaya keluarga-keluarga diselamatkan Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ini waktunya supaya keluarga-keluarga menjadi berkat, menjadi garam di tempat mereka berada ya Tuhan. Berkat ibadah kami sepanjang minggu
mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Dan kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan, kejayaan bagi Yesus Tuhan yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Kekasih-kekasih Yesus, berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Dan Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus. Siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepada-Nya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan di live streaming. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you.